Deklarasi Siswa Terang Bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kakak mengajak kita semua untuk satu hati mau menyembah Tuhan sebelum nanti kalian akan melanjutkan aktivitas kegiatan belajar mengajar. Mari kita nyanyikan satu lagu pujian, Bapa Engkau baik. Bapa Halo, shalom adik-adik semua. Gimana kabar kalian hari ini? Yang pasti kalian luar biasa dan sehat selalu kan? Mari adik-adik pagi hari ini sebelum kita semua mau mendengar firman Tuhan, kita mau devotion, mari kakak ajak setiap kita adik-adik semua, yuk kita lipat tangan, kita mau berdoa sama Tuhan biar pagi hari ini kita semua boleh mendapatkan dan boleh mengerti apa arti firman yang akan disampaikan. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang menyayangi hidup kami, dan kami masih boleh ada sampai pada pagi hari ini. Kami percaya ini semua karena Engkau dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami percaya Bapa, mari pagi ini Tuhan Engkau yang berikan kami Tuhan pengertian yang daripada Tuhan, supaya kami boleh menerima, kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, mari sertai kami, pimpin kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, dan kami sekali berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kakak mau bagi firman, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, ada satu buah film pendek yang akan kita lihat. Jadi adik-adik yuk siap-siap ya, dilihat baik-baik supaya nanti kalian bisa ngerti arti dari film tersebut. Ini dia filmnya. Nah, ada gimana di filmnya? Udah dilihat kan? Jadi film itu bercerita tentang seekor anak anjing yang hari itu dia mau masuk ke sebuah universitas khusus anak anjing ya. Dia mau belajar, dia mau dapetin ilmu, dan ketika dia sampai di sana di gerbang pintu kan, itu kan gede banget tuh sekolahnya kan. Dia masuk, dan ketika ada persyaratan untuk mengukur tinggi badan, kan dia tuh kecil banget kan adik-adik. Jadi ukuran badan dia tuh beda dengan
teman-teman lainnya yang sekolah di situ. Yang lain kan ukurannya pas tinggi-tinggi kan. Nah yang si anak anjing tadi tuh sangat kecil, sampai akhirnya mungkin dia merasa minder dan akhirnya dia melihat di sebuah tembok ada foto-foto dan dia melihat semua anak-anak anjing yang sudah lulus itu badannya besar-besar, sampai akhirnya tiba waktunya ketika dia mendapatkan pelajaran. Kan tadi kan dilihat kan mejanya itu kan lebih tinggi daripada badannya, ya kan. Jadi dia itu harus jinjit-jinjit untuk melihat pengajaran yang diberikan oleh gurunya. Sampai pada akhirnya ketika tiba di pelajaran yang lain, ya kan, dia karena merasa punya keterbatasan, punya kekurangan, sampai akhirnya dia merasa tidak pede. Dan ketika dia mau ngambil makanan pun juga, kan itu kan ada 2 tombol kan. Ketika tombol pertama dipencet, makanan keluar, harusnya kan dia mencet tombol atas, tapi karena saking nggak bisa nyampenya, akhirnya makanannya beleber ke bawah. Nah, dari hal tersebut si anak anjing ini merasa ya ada kekurangan dalam hidup dia, ada keterbatasan. Kok saya nggak seperti anak-anak anjing lainnya? Tetapi hari itu ketika dia merasa diri dia terbatas, ketika dia merasa bahwa dia ini berbeda dari anak-anak anjing lainnya, dia kembali melihat ke sebuah tembok yang ada banyak foto itu, dan dia melihat ada salah satu foto di mana ada salah satu lulusan tersebut, seekor anak anjing yang istilahnya dia juga sama-sama kecil tapi bisa lulus. Sampai akhirnya dari situ muncul kepercayaan diri, akhirnya latihan praktek dengan gurunya pura-pura ditutup pakai tutupan hitam supaya nggak kelihatan, supaya dia bisa memimpin orang buta. Dan akhirnya ketika latihan itu semua berjalan dengan lancar. Tiba waktunya ketika ada ujian, ada ulangan, istilahnya ada ulangan. Nah, karena dia yakin dia udah pernah bisa ngelakuin itu, akhirnya dia maju pertama, ya kan, dia maju pertama. Sampai pada akhirnya ketika dia maju pertama itu, akhirnya karena dia merasa pede, dia merasa diri dia sebelumnya pernah bisa, sampai akhirnya dia lupa bahwa dia pun harus hati-hati dan dia harus waspada. Akhirnya ketika langkah pertama itu semuanya akhirnya jatuh. Nah teman-teman, dari kisah tersebut kita sama-sama tahu bahwa meskipun ada keterbatasan dan dia akhirnya gagal, tapi dia sempat sedih, dia sempat nangis, dia sempat kecewa. Tapi hari itu ketika akhirnya pihak sekolah memutuskan dia gagal, dia fail, dan dia nggak lulus ujian, akhirnya dia keluar dengan perasaan kecewa, sedih. Dan ketika dia melihat teman-teman yang di sana akhirnya bisa lulus, bisa berhasil, dan akhirnya dia cuma bisa lihat di jendela, sedih dan akhirnya menangis. Dan ketika saat itu ada momen di saat keberanian, di saat apa yang dia dapatkan, apa yang dia pernah lakukan, itu dia praktekkan kembali teman-teman, adik-adik semua. Jadi di bangunan depan itu dia melihat ada seorang ibu-ibu yang buta. Di dalam kondisi itu ada lubang yang sangat besar, dan ada juga truk yang membawa muatan yang akan mundur. Nah, si ibu ini karena buta, dia ini jadi tidak bisa melihat, tidak bisa tahu kemana dia harus melangkah. Sampai pada akhirnya dia bingung, dan si anak anjing yang gagal tadi akhirnya melihat dan dia berusaha menolong. Dia berusaha menolong di dalam keadaan terjepit. Akhirnya apa? Dia bisa menolong ibu yang buta tersebut. Kalau saat itu dia nggak berani, saat itu dia nggak menolong, mungkin ibu itu akan tertabrak mobil atau mungkin malah masuk ke dalam lubang. Nah teman-teman, akhirnya ketika dia berhasil menolong si ibu itu, akhirnya apa? Guru-guru yang di sekolah itu melihat bahwa anak anjing ini sebenarnya bisa. Anak anjing ini tidak pernah menyerah. Anak anjing ini selalu berusaha untuk mencoba. Dan akhirnya teman-teman, ketika berhasil menolong si ibu buta itu, teman-teman dia yang tadi sama-sama ujian dan juga guru-guru yang mengetes dia akhirnya memberikan sebuah penghargaan bahwa dia itu bisa dan berhasil. Nah teman-teman, adik-adik semua, dari kisah ini ya adik-adik, kadang kalau kita merasa gagal, kadang kita kecewa dan kadang kita menyerah. Contoh, mungkin kalian nilai ulangan kalian jelek, atau mungkin nilai tugas kalian juga nggak bagus. Kadang mungkin timbul kecewa, timbul yang namanya kesel,
akhirnya jadi males dan menyerah, males belajar, atau mungkin kalian suka ngomong, aduh udahlah belajar juga hasilnya segitu, nanti juga jelek lagi. Nah itu yang namanya menyerah teman-teman. Tetapi dari kisah anak anjing ini kita bisa melihat bahwa dia itu tidak pernah menyerah. Dia punya keterbatasan, dia itu anak anjing yang kecil yang istilahnya ukuran badannya itu nggak sama dengan anjing yang lainnya. Tetapi ketika dia menghadapi sebuah kegagalan, even atau mungkin bahkan dia pernah sedih, dia pernah merasa kecewa, tetapi itu tidak membuat dia menjadi mudah menyerah. Situasi yang terjepit, situasi yang menegangkan, yang akhirnya membuat dia berhasil menolong seorang ibu-ibu. Dan teman-teman, dari kisah ini kita boleh belajar, kita boleh ambil kesimpulan adik-adik bahwa hidup kita ini nggak boleh gampang menyerah. Adik-adik mungkin nilainya jelek, atau mungkin adik-adik istilahnya dikasih tugas juga hasilnya nggak bagus, terus mencoba, dan terus mencoba. Karena ketika adik-adik percaya bahwa kita berusaha, kita mencoba semaksimal mungkin, kita nggak menyerah, saya percaya, kakak percaya, pasti Tuhan menolong adik-adik semua. Ada ayat dari Yesaya 41 ayat yang ke-10 yang berkata bahwa Tuhan itu akan menyertai, Tuhan akan meneguhkan, Tuhan akan melindungi, dan dengan tangan kanannya Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Yesaya 1 ayat 10. Dan dari firman itu adik-adik bisa belajar bahwa kegagalan, nilai ulangan yang jelek atau apapun itu, jangan pernah kalian menjadi menyerah, tetapi terus berusaha, terus berjuang, terus mencoba. Karena firman-Nya berkata bahwa Tuhan akan meneguhkan, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menyertai, dan Tuhan akan membawa kita semua kepada kemenangan. Dan hari ini adik-adik, ayo, apapun yang adik-adik mungkin pernah alamin, kegagalan, nilai ulangan yang jelek, atau mungkin hal-hal yang mungkin bikin adik-adik jadi kecewa, jangan pernah menyerah dengan apapun yang adik-adik sudah kerjakan hari ini. Ya, kakak percaya kalian punya masa depan yang sangat luar biasa. Mari pagi hari ini jangan mudah menyerah, jangan pernah menyerah. Terus mencoba, terus berusaha, terus berjuang sampai kalian berhasil. Kakak percaya pagi hari ini di firman yang sangat singkat ini, kakak berharap adik-adik bisa mengerti bahwa kehidupan yang adik-adik jalani adalah suatu perjuangan, suatu perlombaan yang harus adik-adik selesaikan sampai garis finish. Dan kakak percaya dalam Yesaya 41 ayat 10, Tuhan menyertai adik-adik semua. Kemanapun adik-adik melangkah, apapun yang adik-adik kerjakan, Tuhan selalu ada buat adik-adik semua. Dan pagi ini yuk kita mau sama-sama tutup dalam doa. Kita mau minta biar Tuhan yang menjamin hidup kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan, buat kami Tuhan boleh mengerti arti kata dari tidak menyerah. Tuhan, kami mau mencoba, kami mau terus berusaha, kami mau terus berjuang sampai garis finish. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang selalu menyertai, Engkau Bapa yang selalu melindungi, dan Engkau Bapa yang selalu menuntun hidup kami dan membawa kami kepada kemenangan. Kami percaya Tuhan, apapun Tuhan yang kami alami hari-hari ini, mari Tuhan buat kami terus berjuang, buat kami terus berusaha, buat kami Tuhan terus mencoba, dan kami gak mau menyerah dengan keadaan hidup kami. Tuhan, kami percaya Bapa untuk hari-hari ke depan, mari Tuhan biar kami Tuhan menggantungkan hidup kami seutuhnya hanya kepadamu. Tuhan, kami berdoa Tuhan hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa buat semua anak-anak di sekolah Kristen Terang Bangsa. Mari Bapa, Kau berikan mereka semua kesehatan yang terbaik, Engkau berikan perlindungan yang sempurna, sehingga adik-adik di sekolah Terang Bangsa itu boleh belajar dengan baik, boleh punya kondisi badan yang fit, boleh punya kondisi tubuh yang sangat luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada satupun Tuhan dari setiap kami yang boleh terkena penyakit. Kami percaya Bapa, hari ini, pagi hari ini Tuhan, kami minta Tuhan biar ada perlindungan yang sempurna atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan semua dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang menjamin hidup kami sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, mari pagi hari ini pesan kakak, jangan pernah menyerah,
terus berusaha dan terus berjuang, karena kakak percaya Tuhan selalu ada untuk adik-adik semua. Terima kasih, selamat pagi, dan Tuhan memberkati adik-adik semua. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.